Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Bagaimana kabar siswa-siswi Bapak yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dan senantiasa terus mencari hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat buat diri kalian juga untuk masa depan kalian. Para siswa-siswi yang Bapak banggakan, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin membahas sekaligus melanjutkan materi sosiologi kelas 11 di semester kedua. Di minggu lalu Bapak sudah memberikan tugas yang tujuan pemberian tugas di minggu lalu adalah agar kalian dapat mencari informasi terlebih dahulu, dapat mencari sumber berkaitan dengan materi yang hari ini akan Bapak bahas. Jadi sengaja Bapak memberikan tugas dengan memberikan tugas yang harapannya adalah agar kalian mau mengetahui lebih awal konsepnya. Kemudian hari ini kita akan coba membahas. Dan juga ada tugas yang Bapak berikan di pertemuan minggu lalu. Dan alhamdulillah sudah Bapak periksa. Dan ada juga yang masih belum menyetorkan tugas. Ya mudah-mudahan bagi yang belum diberikan kesadaran untuk mau mengejar ketertinggalan, karena kuncinya ada pada diri kita sendiri. Belajar itu banyak tantangan, banyak pengorbanan. Yang mau berkorban, yang mau berusaha, tentu dia akan mendapatkan hasilnya. Tapi bagi yang tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, ya tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi silakan bagi yang belum menyelesaikan tugasnya, Bapak tunggu dengan mengirimkan ke Google Classroom yang sudah biasa Bapak berikan di setiap pertemuan. Baik para siswa-siswi yang Bapak harapkan kebaikan dan juga keselamatan dan juga ilmu yang bermanfaat. Dalam pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang materi berkaitan dengan integrasi sosial yang ini sudah kalian kerjakan dan kalian pahami di pertemuan yang lalu. Bapak akan memberikan penjelasannya saja, tinggal menyamakan konsep dan persepsinya saja. Baik, untuk pemahaman pertama kita akan mencoba memahami tentang pemahaman integrasi sosial. Kemudian yang kedua kita akan juga mengenal apa faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang ada pada integrasi sosial. Kemudian nanti ada contoh-contohnya, kita bahas bersama. Baik, kita akan mulai dari pemahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan integrasi sosial. Integrasi sosial secara pengertian adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi ini kalau kita amati dari penjelasan katanya, ini integrasi dari kata integration ya, bahasa Inggris. Integration artinya penyatuan dari berbagai unsur-unsur yang berbeda. Jadi penjelasan integrasi di sini adalah bisa bersatunya unsur-unsur atau bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya dalam satu kesatuan. Ya, jadi ini merupakan suatu hal yang tidak biasa. Kenapa? Karena ini yang berkumpul adalah bagian-bagian yang berbeda, bukan bagian-bagian yang memiliki kesamaan sifat. Kalau orang berkumpul dalam
sifat yang sama, karakter yang sama, perasaan yang sama, itu jelas mudah. Mereka bisa saling memahami, mereka bisa saling bersatu. Tapi integrasi ini berkaitan dengan adanya orang-orang yang berkumpul dalam suatu tempat, dalam suatu wilayah, dengan karakter unsur-unsur yang berbeda. Ya, nah ini salah satu ciri khas dari integrasi sosial. Ya, jadi ini penjelasannya bahwa integrasi sosial adalah suatu unsur penyatuan, mengikat, membuat mereka bersatu dari unsur-unsur yang mereka rasakan berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kalau kita ambil ilustrasi dari konsep integrasi adalah kita bisa lihat ya di pasar misalkan. Di pasar kita lihat beragam atau sama semua orang-orang yang berkumpul di sana. Pasti berbeda beragam. Beragam jenis kelamin, beragam jenis karakter, beragam jenis orang yang setiap individunya berasal dari suku, bangsa yang berbeda, berasal dari agama, juga memiliki agama yang berbeda. Tapi mereka bersatu, mereka berkumpul tanpa ada permasalahan di suatu pasar tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari integrasi sosial. Kemudian, dalam integrasi sosial ada faktor-faktor. Ya, ada faktor-faktor dalam integrasi sosial. Ada 4 faktor. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Homogen artinya apa? Homo itu artinya adalah sama atau sejenis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Kemudian yang ketiga adalah mobilitas geografis. Yang keempat adalah efektivitas komunikasi. Nah, ini adalah yang mempengaruhi berlangsung langgeng tidaknya suatu masyarakat yang diikat dengan integrasi. Jadi ada 4 faktor ini yang mempengaruhi. Kita coba ulas sepintas. Adanya homogenitas kelompok. Homogenitas berarti adanya kelompok-kelompok yang sejenis, kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan. Nah, ini secara konsep suatu kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya atau tingkat keberagamannya rendah, ya artinya di situ masyarakat yang berkumpul kebanyakannya sama, satu jenis. Nah, itu secara hukum ya homogenitas, integrasi sosialnya akan mudah dicapai. Betul ya? Jadi kalau ada suatu masyarakat yang mereka berasal dari suku yang sama, berasal dari misalkan kerabat besar yang sama, itu kecenderungannya mudah bersatu atau tidak? Ya, tentu mudah bersatu karena mereka tidak banyak mengalami perbedaan. Tapi sebaliknya, apabila kemajemukannya tinggi, mereka berasal dari suku-suku bangsa yang berbeda, kemudian kepercayaannya juga berbeda, karakternya berbeda, itu akan sulit untuk menemukan kesamaan dalam integrasi sosial. Tuh ya. Baik, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Nah, ini juga berpengaruh terhadap integrasi sosial. Maksudnya bagaimana? Semakin besar suatu kelompok, maka akan semakin sulit untuk menyatukan dalam integrasi sosial. Tapi semakin kecil, semakin sedikit kelompok, semakin sedikit orang yang berkumpul, maka akan mudah diaturnya, sehingga mereka bisa bersatu. Itu maksudnya. Contoh, kalian di keluarga mudah tidak diatur oleh orang tua. Ya, sangat mudah sekali, karena apa? Jumlahnya sedikit. Paling kalian misalkan punya adik, paling hanya kalian dan adik saja yang diatur oleh orang tua. Nah, coba bandingkan dengan misalkan teman-teman di kelas, banyak atau tidak? Lumayan. Bisa nggak menyatukan dalam satu waktu, misalkan punya ide gagasan? Tidak mudah. Nah, bagaimana dengan mengatur ide, gagasan, karakter yang beragam satu negara? Masyarakat Indonesia. Makanya tidak aneh, di Indonesia ini sulit sekali bersatu. Ya terkadang mereka egonya tinggi, sehingga yang namanya konflik, pertikaian selalu saja ada. Tapi ini menjadi sebuah tantangan buat kita
bahwa itu tidak menjadi sebuah alasan untuk kita tidak bersatu. Tetap kita sebagai orang yang memiliki rasa kebersamaan, rasa persatuan, kebangsaan, maka hendaknya kita mampu dan punya usaha untuk bisa menyatukan, bisa menjadi agen penyatu di tengah-tengah masyarakat. Baik, itu penjelasan faktor yang kedua. Sekarang faktor yang ketiga adalah mobilitas geografis. Apa maksudnya dari mobilitas geografis? Nah, ini berkaitan dengan adanya pergerakan orang-orang yang berasal dari daerah lain. Jadi, bisa bersatunya atau tidak bersatunya suatu masyarakat itu juga bisa dipengaruhi oleh seberapa banyak orang yang berasal dari daerah luar itu singgah dan keluar. Semakin mudah atau semakin gampang orang masuk dan keluar, maka otomatis akan tidak begitu tidak akan mudah tentunya untuk menyatukan. Kenapa? Karena mereka tidak begitu lama mengenal kondisi di masyarakat. Misalkan di masyarakat Jambelang, orang yang keluar masuk dari luar Jambelang begitu banyak. Kira-kira bisa tidak menyatukan satu ide, satu gagasan? Akan sulit. Kenapa? Karena mereka yang keluar masuk itu belum bisa menyesuaikan diri, belum bisa mengenal karakter masyarakat Jambelang, belum bisa memahami aturan-aturan yang ada di masyarakat Jambelang. Tapi kalau masyarakatnya tidak banyak mengalami perpindahan, banyak menetap di situ, mobilitasnya juga rendah, maka itu akan semakin mempermudah integrasi yang terjadi di masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah faktor integrasi, yaitu efektivitas komunikasi. Efektivitas komunikasi ini beli beras doang ya. Efektivitas komunikasi ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengkomunikasikan idenya, gagasannya, keluhannya, masalahnya dengan orang yang ada di kelompok tersebut atau di komunitas tersebut. Semakin masyarakat bisa menyampaikan idenya, gagasannya, masalahnya, unek-uneknya, dan bisa mendapatkan solusi, dan juga dapat dipahami bersama, insya Allah tidak akan banyak mengalami kendala dalam berintegrasi. Tapi sebaliknya, komunikasi yang kurang, kecurigaan yang berlebihan, kemudian emosi yang tinggi, ini akan semakin memperkeruh dan juga akan mempermudah perpecahan. Nah, ini akan menjadi kendala dalam integrasi sosial. Itu ya, berkaitan dengan faktor integrasi sosial. Nah, kemudian kita masuk ke hal yang lain, materi lain, masih dalam integrasi, yaitu tentang bentuk-bentuk integrasi. Nah, ini juga yang Bapak berikan di tugas. Ada 3 bentuk dalam integrasi sosial. Yang pertama adalah integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi normatif, ya, normatif dari kata norma atau aturan, itu diartikan adalah sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, mungkin ini Bapak lihat di tugas kalian sudah banyak yang benar nih. Artinya, integrasi normatif di sini adalah satu kesatuan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat itu terjadi karena setiap individu mereka menaati, mereka menghormati, mereka melaksanakan norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi, kebersamaan mereka, persatuan mereka itu karena mereka menaati aturan-aturan yang ada di masyarakat. Adanya kesepahaman aturan-aturan yang ada di masyarakat. Contoh kalau kita lihat di masyarakat kita menghargai pendapat itu sama, baik orang yang sukunya berbeda, agama yang berbeda, itu menghormati orang selalu ada. Kemudian bersikap santun, berlaku sopan, menghargai yang berbeda, itu diakui bersama. Menghargai keyakinan yang berbeda, itu dihargai, itu disepakati bersama.
Maka apabila norma-norma yang ada di masyarakat tersebut disadari, diikuti, disepahami bersama, maka ini akan menjadi sebuah penyatu yang berdasarkan pada norma-norma yang ada di masyarakat. Itu yang pertama dari bentuk integrasi. Kemudian yang kedua, integrasi fungsional. Fungsional dari kata fungsi, memiliki manfaat. Jadi integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Adanya kebersamaan karena memiliki fungsi. Orang-orangnya, pelakunya yang berbeda. Nah, ini bisa kita lihat misalkan di suatu masyarakat. Misalkan masyarakat pendatang memiliki kebiasaan yang ternyata kebiasaan itu dibutuhkan, dirasa punya manfaat buat masyarakat pribumi. Demikian juga masyarakat pribumi yang punya aktivitas mata pencarian yang dibutuhkan oleh masyarakat pendatang. Nah, ini namanya setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda dan saling melengkapi. Contoh kalau kita lihat di Sunda ya, masyarakat Sunda kebanyakan mereka bertani, mereka menjadi pengolah lahan, ya, menjadi petani, penyetok sumber-sumber pangan, ya. Nah, sedangkan mereka yang berasal dari pendatang, misalkan kita ambil dari suku Jawa datang ke Sunda, misalkan orang-orang Sunda yang biasa menjadi petani, mereka menyediakan bahan pangan. Nah, tentu bahan pangan ini perlu dibeli atau perlu dijual oleh para pedagang. Nah, mereka yang menjadi pembeli dan pedagang, nah itu kebanyakan adalah mereka berasal dari daerah luar Sunda. Misalkan kita lihat orang-orang Jawa yang datang ke Sunda. Mereka kebanyakan bermata pencarian sebagai pedagang. Nah, ini menjadi sebuah hal yang saling melengkapi. Orang Sunda yang mengolah, ya, menjadi produsen, sedangkan para pendatang, misalkan dari suku Jawa, mereka menjadi pembeli, ya, atau memasarkan produk atau hasil tanaman yang diolah oleh masyarakat pribumi orang Sunda. Jadi saling melengkapi. Kemudian yang ketiga adalah integrasi coercive. Coercive artinya adalah dari kata coercion. Ya, coercion itu artinya paksaan. Jadi integrasi terbentuk karena adanya paksaan oleh penguasa. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, maksudnya di sini adalah bahwa integrasi coercive di sini bahwa masyarakat itu bisa bersatu, bisa mereka saling menghargai karena ada paksaan oleh masyarakat, oleh penguasa, oleh pemerintah. Kenapa? Karena kecenderungan kalau tidak dipaksa, kalau tidak ditekankan, maka dikhawatirkan akan muncul konflik-konflik yang bisa berdampak fatal di masyarakat. Contoh saja di Indonesia. Contohnya apa? Pemerintah kita menyadari bahwa Indonesia adalah terdiri dari beragam suku bangsa, hampir 300-an suku bangsa Indonesia. Yang itu, kalau dipaksakan untuk bisa mengerti tentang keberagaman yang disadari oleh masyarakat kita, maka ini akan sulit. Maka karena pemerintah punya kekuasaan, punya wewenang, maka pemerintah memberikan sebuah penekanan kepada setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia hendaknya menghargai, menghormati mereka yang berbeda, suku bangsa, agama, ataupun yang lainnya. Itu ditekankan sekali. Bahkan sampai ada sanksi bagi yang tidak mematuhi hal ini, ya, yang tidak mau taat dan kepada aturan menghargai keberagaman, maka sanksinya pun ada. Bahkan sampai dengan sanksi pidana. Ya, akan diberikan sanksi hukum bagi mereka yang menyinggung, ya, menjelek-jelekan, merendahkan mereka yang dianggap berbeda. Nah, di sini, ya, artinya pemerintah punya wewenang, punya peranan untuk menyatukan dengan kekuasaannya. Makanya kan di kita tuh dikenal dengan istilah tidak boleh memunculkan unsur sara, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tujuannya untuk menyatukan
untuk memberikan kesadaran dengan cara dipaksakan, ya, agar kita tetap dalam aturan bernegara yang baik dan benar, ya, seperti itu. Baik, itu penjelasan dari Bapak tentang bentuk-bentuk integrasi sosial. Baik, ini ya contoh integrasi fungsional ya di suku Bugis. Suku Bugis itu adalah mereka kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan orang-orang Jawa yang datang ke Bugis mereka kebanyakan menjadi pedagang ataupun juga ada yang menjadi pegawai pemerintahan. Jadi saling melengkapi. Ini namanya apa? Integrasi fungsional. Baik ya, itu penjelasan dari Bapak tentang materi minggu lalu. Sedikit untuk materi minggu ini, Bapak akan masuk ke materi lanjutan, yaitu tentang proses integrasi. Hanya 3 saja yang Bapak akan sampaikan, dan insya Allah nanti tambahannya akan Bapak sampaikan di pertemuan berikutnya. Ada 3 hal proses integrasi. Yang pertama adalah akulturasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga adalah akomodasi. Akulturasi ini adalah menurut Kunchorningrat adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Jadi akulturasi di sini menurut Kunchorningrat adalah adanya sebuah proses sosial, proses dinamika masuknya budaya yang berbeda ke dalam suatu masyarakat yang telah memiliki budaya juga. Ya, jadi ini adalah percampuran budaya yang berbeda. Nah, ada lagi penjelasan lain tentang akulturasi juga. Nah, ini yang berbeda dari yang sedikit agak berbeda ya, tapi intinya sama berkaitan dengan percampuran budaya. Ada tokoh budaya yang mengartikan bahwa akulturasi adalah percampuran dua budaya yang bersatu, namun ketika mereka bersatu dalam waktu yang lama, mereka masing-masing tetap mempertahankan budayanya sendiri-sendiri. Nah, ini pengertian lain ya tentang akulturasi. Dan ini sama sejalan dengan pemahaman para sosiolog atau antropologi. Jadi intinya adalah adanya percampuran dua budaya yang berbeda, namun mereka yang berbeda budaya itu tetap mempertahankan identitas budayanya. Contoh, kita bisa lihat misalkan di Cirebon ada berapa budaya yang ada? Banyak, ya. Kita lihat ada budaya Cina masuk ke Cirebon, ya. Kemudian ada budaya Arab. Di kota Cirebon itu ada kawasan orang-orang Cina, ya, yaitu Pecinan, ya, di daerah Karanggetas, ya, itu banyak itu orang-orang Cina di situ. Mereka tinggal di situ berbaur dengan masyarakat Cirebon dalam waktu yang lama. Mereka berinteraksi dan mereka tetap sampai sekarang masih menjaga identitas budaya Cinanya, tidak hilang, tidak lebur sampai sekarang. Ya, kemudian juga orang-orang Arab yang datang ke Cirebon juga ada di wilayah Panjunan, ya, di kota Cirebon. Ada tuh komplek atau perumahan orang-orang dari daerah Arab, ya. Mereka sudah lama di Cirebon, mereka sudah lama berinteraksi dengan masyarakat Cirebon, namun mereka masih tetap menjaga identitas, ya, masyarakat Arabnya, sehingga mereka tidak hilang identitasnya. Itu yang disebut dengan akulturasi. Jelas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Nah, asimilasi ini adalah sebuah percampuran budaya yang ada di masyarakat dan mereka berupaya untuk mengurangi perbedaan. Mereka berupaya untuk mengikis perbedaan di antara masing-masing budaya yang ada. Jadi intinya sama, adanya percampuran budaya. Namun kalau asimilasi itu ketika ada percampuran dua budaya menjadi satu, ya, mereka berinteraksi dalam waktu yang lama,
namun bisa akhirnya lebur. Ya, berbeda dengan akulturasi ya. Kalau akulturasi masih tetap menjaga identitasnya masing-masing. Tapi kalau asimilasi, ketika mereka bersatu, bercampur baur, lambat laun dalam waktu lama mereka berbaur menjadi sebuah budaya yang baru. Nah, itu asimilasi. Ya. Jadi ada sebuah budaya baru karena ada percampuran budaya yang lama dengan budaya yang baru, ya. Nah, itu pengertian dari asimilasi. Kemudian akomodasi ini sudah kita singgung ya di pertemuan yang lalu, berkaitan dengan akomodasi ini kaitannya dengan usaha meredakan pertentangan atau pencapaian proses jalan damai dalam sebuah konflik yang ada atau menuju kestabilan di masyarakat. Jadi akomodasi ini adalah proses menuju jalan damai sebetulnya ya, dari materi konflik yang pernah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, ini adalah proses dalam integrasi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan berkaitan dengan materi kali ini. Ya, kita hanya menambah 3 materi saja, yaitu tentang akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.